Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, diawali daripada tahun miladiah, ya, tahun orang, bukan tahun kita, bukan, ya. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang memasuki awal 2025. Begitu banyak Allah memberikan kita nikmat, kesehatan, zahirat, batinan, taufik, hidayah, inayah. Ya, tanpa terasa sampai saat ini kita semua dalam keadaan sehat, bisa melaksanakan rangkaian ibadah pada malam hari ini dengan sholat berjamaah, dilanjutkan dengan taklim, niat. Jangan lupa kita selalu di dalam masjid. Nawaitul itikaf bi hadil masjid di Madinah fi. Harapan kita semuanya yang mengawali daripada tahun baru miladiah ini ada perubahan pada diri kita semua. Tingkatkan amal ibadah kita, tingkatkan sedekah kita, tingkatkan semua kebaikan-kebaikan, dan juga pas memasuki tanggal 1 bulan Rajab. Mudah-mudahan kita semuanya sekali lagi diberikan tambah-tambah sehat, walafiat, panjang umur, banyakkan istighfar dalam bulan ini harapan kita. Ya Allah ya Rabb, mudah-mudahan Kau panjangkan umur kami sehingga kami bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Bahasan masih tentang masalah bab sunnahnya menggunakan siwak. Jadi siwak itu sangat luar biasa, ya. Jadi bukan hanya digunakan sunnahnya itu untuk ibadah-ibadah tertentu, enggak, ya. Atau kita lagi duduk, bangun tidur, lagi main, sunnah siwak mudah. Ikut halin, ya, wa waqtin wa zamanin, naharan, lailan, semua pokoknya disunahkan kita menggunakan siwak, ya. Wa yuta'aqadu istihbabuhu indal wudu'i, ya. Namun dalam masalah wudu sangat, ada bahasa sangat, ya. Yang lain sunnah, tapi kalau pas mau wudu itu sangat dianjurkan untuk kita bersiwak, ya. Caranya siwak hukumnya bagaimana aja sunnah, ya, bagaimana aja sunnah, ya, ada siwak. Tapi kalau kita ingin mengikuti sunnah cara pemakaian, ya, makanya siwak jangan sampai 2,5 meter, susah ente megangnya, ya, dia panjang banget, siwak habis segini, emang long block, emang ada cukup aja, kalau bisa sejengkal doang, ya, sini yang sedang. Sebab siwak itu sunnah megangnya ujung di sini, kelingking. Nah, ya, jangan biarkan setan ngegantung-gantung di ujung sini nih. Ya, sebenarnya gini. Ya, kalau misalnya siwak nyampe 2 jengkal, ujungnya ke sono, ujung banget mah. Ya, masa kita begini megangnya. Oh, lo gini. Ribet, ya. Tuh, begini cara megangnya, ya. Jadi ujung kelingking buat ujung siwaknya. Ada 2 kategori, ke kanan dulu, ya, 3 kali, ya, atau dibolak-balik kanan kiri, gitu, ya, kanan kiri, terakhir di kiri, baru di sini gini, begitu dorong, atau diputar, ya, gini langsung ke bawah, nah, gitu deh, nih, ke atas, ya, ke bawah lagi, kayak angka 8. Ke atas lagi, ke bawah lagi, ya, ke bawah gini terus, doang. Lalu dilog-log, jangan ditelan, siwaknya jangan, ya, kita lagi mau telan-telan aja lagi, nyangkut bahaya, ya, nah itu sunnah, ya, itu buat lak-lakan bersih. Orang kalau siwak terus, insya Allah, ya, dijaga tuh dari penyakit yang namanya pusing, karena pusing itu hasil daripada kotoran-kotoran bulgong kita. Ya, kadang-kadang kita belum apa pusing banget, ya. Nah ini karena ngumpul di sini. Nah siwak itu buat menghilangkan bulgong-bulgong, kotoran-kotoran yang ada di otak kita, ya. Itu jangan malu, lu ngerokok aja kagak malu, masa siwak malu, ya malu, ngerokok aja patulis-patulis, wah, gila siwak malu makanya, ya kagak lucu dong, sunnah malah kita malu, maka perlu kita hantum-hantuman, ya enggak? Gitu.
Jadi kalau di wudu lebih sangat dianjurkan. Ya, kayak wudu mah jarang dah, muka-muka kita mah wudu pakai siwak, jangan ada sikat gigi. Udah, ya pakai sikat gigi. Enggak harus pakai odol, enggak. Nanti ada masalahnya. Yang penting sesuatu perkara yang kasar. Ya, nah di sebagian ya banyak kiai-kiai walaupun nggak ada siwak dia pakai ujung sorban, kadang-kadang diginiin sama dia. Ya istilahnya paling nggak dia pakai ujung ini gitu. Kadang-kadang ujung ini yang dipakai buat ngambil sunnahnya aja. Ya, ngambil sunnah karena keberkahannya juga beda dan pahalanya juga ya lebih besar menggunakan siwak. Gitu. Lebih ada pahalanya lagi. Allah nggak pelit dengan namanya ganjaran. Semakin kita sempurna di dalam ibadah, semakin besar pahalanya. Ya, pakai sorban, nilai plus lagi pakai sorbannya. Nggak pelit Allah. Itu, dia pakai siwak plus lagi dengan siwaknya. Ya, itu. Kadang-kadang kita ada bahasa malu, Ustaz, saya kan bukan guru. Saya kan bukan ustadz, saya kan bukan kiai. Ente cari hadis yang menerangkan bahwa pakai sorban khusus buat ustadz, buat kiai doang ada. Sunnah pakai sorban tampak terkecuali itu masih buat ibadah aja. Ya kok kemana-mana pakai sorban sih, iya jadi orang ya baru taubat sorbannya udah 3 meter ya. Sunnah doang pakai itu aja. Ketika pakai sholat sunnah, udah pakai sholat taruh lagi, udah ada tulisan. Ya nggak diharuskan jadi kiai dari ustadz dulu, jadi santri enggak. Ya, maka orang-orang tua dulu kita pakai itu sorban itu nggak ketinggalan kalau sholat. Kalau di daerah Bogor lagi sholat kita nggak bakal tahu mana kiai mana orang biasa. Sorbannya kasmeri semua, kainnya BHS semua. Di mana kiainya sama, nggak ada bedanya. Ya. Daerah-daerah Bogor, daerah Sukabumi, Cianjur tuh. Kalau udah pakai pakaian begitu buat sholat doang. Ya, buat sholat ngambil sunnahnya. Walau bihablin, walaupun ala kadar pakai tambang doang, pakai tambang. Ya, tuh. Jadi beda tuh pahalanya orang pakai sorban sama orang bersiwak gak bakal disamain sama Allah. Ada nilai-nilai plus tertentu. Ya. Nah kalau wudu, ini lebih. Ya, nggak ada siwak, pakai sikat gigi, niatin kita siwak. Ya, tuh, ya. Wa ma'luhul akmal fihil wudu qabla al-madmadah. Ya, tempatnya yang paling sempurna ketika berwudu itu sebelum kumur. Ya, udah aja pakai. Saya ingat pernah tuh almarhum orang tua babe, lah babe mah kalau wudu itu dulu sikat gigi dulu, makanya giginya sampai meninggal dunia. Agak ada yang copot atau juga lah kita anaknya baru umur 25 tahun kayak gini aja udah copot mulu di gigi daun gitu. Kiri kanan. Nih udah enggak ada nih ya. Gerakan babe ya 82 tahun meninggal, putih giginya. Bersih. Ya, coba. Nah kita nih kadang-kadang itu ada aki-aki itu di belakang giginya kagak ada. Ya. Makanya tuh siwak. Itu salah satu juga memperkuat ya buat gigi kita. Nah sebelum kumur-kumur ya wa ba'da suru'i fi ghasil khaffain dan 2 kali nih, satu sebelum kumur-kumur, yang kedua sesudah melaksanakan membasuh kedua tangan. Tuh ya sebelum kumur-kumur, biasa udah beres. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala barakatuh alhamdulillah syumi wal halaka. Udah beres nih cuci tangan, ambil sikat gigi lagi. Mau niat wudu. Biasa itu dua tuh. Jadi 2 kali. Sebelum kumur dan sesudah membasuh tangan. Lah ribet banget usah salah satunya enggak apa-apa. Salah satunya juga yang ambil sunnah mah. Begitu kapan kalau kita mau melaksanakan sunnah mah nilainya nggak sama orang wudu nggak pakai siwak, kagak sama semua pokoknya. Di mana semakin sempurna melaksanakan sunnahnya, maka pahalanya pun semakin banyak. Ya, gitu. Makanya baru keluar tuh, ya al ujratu bi'tibaril masyaqah. Ganjaran itu bi'tibaril masyaqah. Bagaimana capeknya?
Ya, semakin kita capek dalam melaksanakan sunnah dalam ibadah, ya kan nama gosok gigi dulu kan kalau orang males kita sengaja, maka bi'tibari masyaqah. Ganjaran bagaimana kecapean. Beda sama dunia. Dunia mah nggak kudu capek. Kalau bos-bos teh bangun juga gaji paling gede. Kuli yang capek mah gajinya kecil. Benar nggak? Dunia semakin dia tinggi kapasitas, ya istilahnya ilmunya S1, S2, S3, belakangnya MM besar, ya. Kalau memang capek S1 doang, SD atau S2, SMP capek, gajinya kecil. Dunia. Kalau misalnya agama enggak, al-ujrah bi'tibari masyaqah. Makin kita sempurnain urusan wudu kita dengan sunnah-sunnahnya, maka semakin sempurna pahalanya. Ya. Dan juga nanti tingkatan di surga juga sama. Ya. Tuh. Ya, derajat-derajatnya. Jadi sebelum kumur, ya, dan sesudah membasuh tangan. Fahina idzin ala yahtaju ila niyatin li sumuli niyatin untuk ilah. Nah, oleh karena itu nggak dibutuhin kita harus diniatin baca, niatin siwak, cukup dengan kita niat wudu udah sah, udah jadi. Ya, jadi nggak harus niatin istilahnya nawaitu siwak, nggak perlu. Ya, dengan kita niat wudu itu ya udah hasil segala-galanya, namun tetap kita niatkan ittiba kepada baginda Nabi, karena semua yang dilakukan itu tujuan kita mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi bukan karena pengen mulut putih, gigi putih biar kagak bau, nggak ada kesunnah kalau begitu mah. Tetap kita niatin itu ittiba kepada baginda Rasul, disunahkan oleh Nabi sebelum wudu siwak dulu. Ya, begitu. Wa yasulu alus sunnah liman qaddamahu ala dzalik. Ya, dan hasil ya asal sunnah mah ya bagi orang yang mendahulukan sebelum berwudu, hasil juga walaupun seandainya dia istiwak dulu ya, tetap buat hasil sunnah, tetap mendapatkan sunnah. La fa inna idilla buddha minan niyati bi sunnah niyati. Ya, nah, maka kalau permasalahan seperti ini mau tidak mau harus diiringi dengan niat melaksanakan misi siwak li sunnatihi karena menghasilkan sunnah. Ta'ayan wa bihi sunanan wudu'i, seperti dia niat dengan sunnah-sunnah wudu. Ya, jadi kalau seandainya kita kalau wudu ya, sebelum kita kumur-kumur ambil sikat gigi, gosok itu aja ya, kanan kiri ya. Kadang-kadang angin gitu juga ada tuh. Ya pakai itu aja sikat gigi gitu. Kalau siwak mah udah disiapin tadi kamar mandi siwak. Bini ngelihat lagi, apaan sih ini kain taruh sini segala, dibuang. Bini agak tahu, apalagi kan siwak aromanya beda. Aromanya beda siwak mah, ada bau-bau bagaimana gitu. Coba kasih siwak yang ini. Kadang-kadang musuk banget baunya. Bini jember, dibuang dulu sama bini. Dia nggak tahu buat siwak, tapi udah kena air mah enak, siwak tuh wangi. Kalau nggak dibersihin, makanya disinain siwak itu ketika kita itu disiram dulu pakai air, dibersihin dulu baru kita bersiwak. Ya, karena aromanya beda. Nah ini, ya. Terus mana lagi? Wa yuta'aqadu aidon inda taghyiril fami. Juga disunahkan siwak lagi. Ya, sangat disunahkan ketika mulut kita berubah. Kita kadang-kadang sejam aja mulut udah kagak enak. Mulut udah kagak enak, mulut kagak enak banget rasanya. Kan bisa terasa sama diri sendiri. Nah, itu sunat. Makanya siwak itu ya emang harus tersedia di kantong. Ya, kita harus sediain siwak. Kalau mau langsung sunah begitu, Pak. Namanya juga langsung sunah mah. Ya, pengen ittiba sama Nabi itu. Jadi salahnya ngapa-ngapain. Ya, gitu. Mau main apaan disiwak dulu, canggih ya enggak. Mau main bola, enggak, pasukan nasional Garuda pengen bola siwak dulu dia ya. Ya, pikuli halin wa makanin, setiap tempat, setiap waktu sunnah siwak itu. Ingat ada yang sangat disunahkan. Gitu. Makanya di Saudi itu namanya orang sono tuh polisi-polisi ya, bukan bak nempel di sini.
Ya, tapi apa? Siwak nempel aja begitu. Ya, gini aja. Supir ini aja. Kadang-kadang ada gosok gini lagi, ya. Polisi-polisi Saudi kadang-kadang ini aja beli polisi yang pakai gituan tuh. Ya, yang pakai eagle gitu. Adalah itu polisi itu mah polisi itunya. Dia bukan polisi yang pakai pakaian polisi, enggak, dia kadang-kadang polisi yang pakai begitu tuh yang paling bahaya mah. Askar lebih bahaya tuh, ya. Sama kayak gitu makan begini-gininya. Lagi jaga gini ya. Ini enggak lepatin mulut. Ya. Sunah. Jadi ketika mulut udah mulai berubah, awil asnan atau gigi enggak enak nih dan bawahnya nih. Ya, udah rada kuning-kuning, apalagi begitu bau mulut udah mulai terasa. Ya. Nah, itu sunnah kita langsung menggunakan siwak. Binahwi suprotin firyahi. Ya, kayak warnanya kuning, baunya awalonihi, ya, atau warnanya otomihi atau rasanya udah gak enak. Mulut ketahuan. Ya, apalagi maaf banyak kadang-kadang ada orang yang memang punya penyakit mulut. Ya, ada. Ya. Gitu kalau ngomong tuh sama orang yang diajak ngomong gak enak kita. Kadang deket dia tuh, apa sih lu ngomong gitu? Mulutnya bau. Ada yang begitu lah, memang kejadian kok. Ya. Mungkin di dalamnya mungkin apa kotor ya, atau mungkin isi dalamnya dia sakit gigi kan kadang-kadang begitu tetap bau kan mulutnya. Ada yang begitu. Nah kayak gitu apalagi sering-sering datu siwak niatin buat dawa buat obat ya sunnah Nabi ada. Kalau kita ngajak ngomong nih, enak banget mulutnya dah kan gitu jadi bahaya. Apalagi kalau habis makan jengkol ya. Dapat teh, bawang merah, bawang putih, ya. Aduh, konda tuh yang pada doyan. Kalau sholat sunnah siwak. Ya. Nah ini, sunnatin tuh. Jadi ketika mulut udah nggak enak, rasanya udah langsung siwak. Jadi jangan malu. Kalau nggak biasa malu kita, lagi depan umum. Malu. Apaan sih gigi pakai gitu sampai kayu-kayu segala tuh. Agak ngerti makan jadi jangan lu aja udah malu. Ngerjain makruh ya masa ngerjain sunnah kita udah malu biasa aja ya. Makanya habaib kadang-kadang siwaknya gede-gede gini siwaknya baik mah biasa aja naruh ya ngambil sunnah. Nah malah nanti disunahkan ketika kita sholat ini siwak ini sunnah terus mau sholat tempelin sini. Loh, ini naruhnya tuh. Orang paling pada ngomong tuh, imam siwak taruh kuping belajar makanya lu biar ngerti. Sunahnya taruh sini mau sholat, ya kuping. Ya, kalau gede susah juga. Nah ini, walau liman lasinalahu, Pak Ustadz saya udah nggak ada giginya, ya. Umur 40-50 tahun udah kayak bocah, ya enggak? Gitu. Makan rengginang pakai ciburin dulu kayak dia, baru mot. Nah, agak ada giginya. Walau limalasinalah walaupun enggak punya gigi. Tuh, itu buat aki-aki. Tetap sunnah. Ya, nanti kena isit dong Ustaz. Ya makanya kayunya yang lembut ya. Kalau enggak lembut nanti bisa bokeh ya enggak? Ya, yang lembut kayunya, walaupun gak punya gigi, tuh, ya sunnah menggunakan siwak. Ya. Wal intibahu minan naum, bangun tidur, jarang lagi bangun tidur, udah masih jarang deh, ya. Bangun tidur disuruh siwak kita, ya, makanya untuk tidur itu siwak sediain, bangun tidur udah habis. Doanya Allahumma barik fi ya arhamar rahim segitu doang doanya. Ya. Allahumma barik fi ya arhamar rahim. Ya Allah berikan keberkahan mulut saya. Tuh, mulut biar berkah. Kalau mulut berkah ini enak. Ya. Ngomong yang baik, kagak mau nyaci orang. Ini mulut maunya dipakai buat zikir dong, mulut nggak mau ngomongin orang, namanya mulutnya berkah, ziyadatul khair. Insya Allah kalau sering siwak, sering kita niwak, mulut kita nggak kotor, apalagi kalau siwaknya nempel di sini, susah ngomong ya ini ya khair.
ya. Itu biar berkah mulut kita. Jadi nggak sembarang ngomong, tuh berkah daripada siwak. Oh dia Ustaz sering ngomongin orang agak siwak mulu, dia nggak bisa siapa gitu. Khawatir sering ngomongin orang. Berkah tuh, arti berkah mulut kita itu. Jadi sana gampang dipakai buat zikir, enak, dijaga mulut, gak bakal ngomongin orang, ya, gak bakal nyusahin orang. Bangun, lelan atau naharon, bangunnya mau malam kayak dia bangun atau tidur siang dibangun sunah siwak. Modelan kita mau begitu, bangun kali mau siwak kagak nyeduh kopi ya enggak, ya langsung cetrek, ada siwak dulu bang, jangan bicara cetrek baik, ya tidak kan beda, siwak Indonesia itu, ya, itu. Nah, mau bangun malam atau bangun siang. Wa ilam yasul lahu tagayyurun, walaupun enggak berubah mulut kita. Ya, contohin ya, ka'annama qalila, seperti tidurnya sebentar. Ya, dengerin khutbah. Tidur 5 menit, astagfirullah, bangun dia. Sunat. Walau tidur sebentar. Ya. Udah saja lagi di mobil ketiduran, kan enak tuh kalau di mobil tidur, bangun kaki kita astagfirullahaladzim, ini sunat siwak. Allah jarang banget tuh ya, kita ngerasain itu udah jarang banget. Mungkin selama hidup kita belum semua kita kerjain sunnah Nabi. Ya mungkin juga bangun tidur boro-boro kita mau siwak, ya. Gitu. Lebih utamaan HP daripada siwak. Bangun makan enak padahal enggak, bangun tidur enggak bakal ngambil siwak. Lihat ya. Terus ada WhatsApp masuk ya enggak? WhatsApp kan untung-untungan, bisa dapat duit bisa kagak ya. WhatsApp masuk ya enggak. Apalagi Bang Oki lagi lihat WhatsApp mulu dia nih sekarang. Khair insyaallah ya, masyaallah. Nah ini, jadi ketika kita bangun, ya walaupun tidur kita sebentar, sunnah tetap kita siwak. Nah mulainya besok itu usahakan di rumah ada punya siwak. Ngambil sunnahnya aja. Jangan sampai kita mati belum pernah niwak, ya enggak? Ya itu kan Nabi itu masya Allah, siwak ini udah luar biasa. Sampai belum mengatakan kalau seandainya kagak memberatkan bagi umatku ketika sholat, aku wajibin dia pakai sholat. Tuh. Kalau seandainya kagak ngeberatin umatnya, Rasulullah wajibkan ya setiap melaksanakan sholat itu menggunakan siwak. Tapi begitu, kan berarti siwak luar biasa ini. Ya, ini ada cerita wallahu alam benar apa kagaknya. Ya, wallahu alam. Jadi di zaman Islam ada tentara yang ditahan, gitu, ditahan. Niatnya mau dieksekusi nih besoknya. Tentara Islam ini kan orang-orang luar biasa. Setiap hari kayu, siwak mulu gitu, diintip mungkin sama itunya, maaf. Kuatan dibebasin. Emang apa? Kayu aja dia makanin. Khawatir kita ntar yang habis sama dia. Bebasin aja nih, bahaya kayak gini. Gara-gara siwak. Disangkanya makan kayu ya orang kafir. Ya enggak. Disangkanya makan kayu. Padahal lagi pada nih di waktu kayu aja dia makan. Jangan-jangan kita ntar nih dia dimakan lagi kita. Udah bebasin aja semuanya. Tuh gara-gara siwak selamat. Gara-gara siwak luar biasa. Jadi walaupun tidur sebentar, wa iradatus sholat, ya pengen sholat, sunnah siwak, enggak. Kalau satu jajar nih 5 orang, Allahu Akbar pas mau sholat, lah bareng siwak semua. Agak ada yang berani deh, macam-macam orang juga. Sunnah aja dikerjain, coba apalagi yang wajib, itu. Biasa orang datang baru kaget.
Soalnya mah kita malu kalau nggak bawa siwak, karena sebenarnya jamaahnya siwak semua. Tuh, ya siwak dia pakai malu, nah pakai malu siwak. Ya, ada di rumah ngambil sunahnya aja. Ya kita ambil sunnah. Biar ketika meninggal itu sunnah-sunnah Nabi walaupun sekali kita sudah melaksanakan seumur hidup sekali paling enggak satu sunnah Nabi ya itu kita udah pernah kita kerjakan. Ya gitu pakai sorban sholat pakai sorban walaupun sekali yang penting udah melaksanakan sunnah Nabi. Makan sebelum makan nyocol garam dulu sunnah Nabi paling enggak seumur hidup sekali nyocol pengen makan ya udah makan beres baru nyocol garam lagi paling enggak semua hidup sekali. Termasuk sholat sunnah yang jarang kita tahu yang benar itu sunnah paling enggak seumur hidup sekali aja laksanain. Dan apa yang enggak. Nah ini para jamaah dirahmati Allah. Fi Allah ya ketika melaksanakan ibadah sholat wa in salama min kulli rakaatain ya walaupun setiap 2 rakaat salam. Nah sholat inilah tarawih diri siwak lagi ya diri siwak lagi. Kan kalau imam buru-buru siwaknya jangan kelamaan takut mamunya ngambek imam siwak lama amat semuanya ya seset kelar sholat ya assalamualaikum seset kelar sholat assalamualaikum terus berarti kalau misalnya 10 rakaat ya berarti 20 kali tuh ya 10 kali berarti nyiwaknya tambahin dah witir 2 kali bangun tuh ya timbang 12 kali ya siwaknya. Jadi udah beres assalamualaikum siwak lagi assalamualaikum siwak lagi. Wa qarubal faslu dan juga pisahnya dekat karena dekat pisahnya ini enggak terlalu lama ya. Walau li faqidi tahuraini walaupun tetap disunahkan walaupun bagi orang faqidu tahurain yang tidak pernah sepi ya dalam keadaan punya hadas ya dan akhir tuhurain seperti mana ya orang yang sering kencing kan wajib tetap sholat walaupun dia seperti itu perempuan keluar darah terus mustahadah tetap ini laki perempuan sunnah ya gitu orang sering kentut berat terus sholat tetap sunnah ya menggunakan siwak. Wa ilam yataqayyaf famuhu walaupun mulutnya enggak berubah ya enggak bau enggak kuning ya itu tetap sunnah ya. Jadi setiap 2 rakaat sholat ya itu disunahkan. Awistaka liudhiha ya wa ilam yasul bainahuma faslu ya dan ya sunnah juga bersiwak untuk wudu, wudu siwak. Wa ilam yasul bainahuma faslu walaupun ya mana di antara wudu ya dan juga sholat ini lama terpisahnya ya tetap sunnah dia siwak. Wa qiraatul Qur'an wal ilmi begitu juga ketika baca Al-Qur'an ya. Ketika baca Qur'an juga baca kitab itu sunnah siwak. Ya, dan baca Qur'an sunnah siwak. Tatulung di Qur'an ya. Kita ngobrol dulu, baca lagi sunnah siwak lagi begitu. Ya. Wal ilmi baca kitab ya sunnah siwak. Ya. Dari baca kitab ini tukar kitab yang lain siwak lagi. Masya Allah ya. La siyamal hadis terutama ketika baca hadis ya kitab-kitab yang terangkan hadis ya, mana Riyadhus Shalihin ya. Terus Mukhtar Hadis banyak ya Sahih Bukhari pokoknya siapa aja yang membaca kitab hadis itu sunnah siwak. Nah, wa tasulu sunnatu fihi bikulli tahirin. Hasil sunnah tetap ya enggak harus istilahnya pakai kayu arok namanya ini kan siwak kayu arok. Hasil sunnah ya
Bikuli tahirin, yang makan pakai benda yang bersih, benda yang suci. Ya. Khilafan Ibnu Hajar. Beda masalah dengan Imam Ibnu Hajar. Khosanin, yang kasar. Ya. Khosanin yang kasar. Ila subuhi mutasilah. Kecuali mana? Jadi kan ada masalah gini yang masih nempel dengan anggota badan. Yuzilu supratul asnan, yang menghilangkan ya kuning-kuningnya gigi atau mulut, wala khirqatan, walaupun pakai mana khirqah ini ya bisa dikatakan pakai kain ke, sorban ke, ya potongan-potongan baju ke, bahasanya begitu. Tetap hasil sunnah. Ya, sesuatu apapun hasil sunnah. Ya, malah ada dalam sebagian kitab, seandainya kita ininya kasar nih, ya punya tangan nih kasar seandainya buat nyiwak ini, ya, dalam kitab yang lain ini perbolehkan hasil sunnah walaupun pakai jeriji. Ya. Jadi apapun bisa digunakan untuk hal adat hasil sunnah aja ya. Hasil sunnah boleh pakai kain, pakai sorban, ujung pakaian itu. Makanya ada kiai kalau dia nggak bawa siwak tuh kadang-kadang udah tarik aja ujung pakaian begini. Kadang-kadang ujung sorban doang untuk mengambilkan sunnah. Ya. Lihusil maksudi biha, karena hasil maksud ya dalam masalah ya dengan menggunakan khirqah itu masalah bab siwak itu hasil maksud sunnah dapat. Wal abdulul araq al yabisul mablul bil ma'i. Dan di antara itu semua tetap yang paling utama pakai kayu arak. Kayu araknya al yabis, kalau bisa yang garing. Tuh. Bagusnya yang garing, al mablul bil ma'i, basahin pakai air. Maka yang garing itu kan harus dipakai kaku dia mah. Ya, harus dipakai kaku kalau dia mah. Gitu. Nanti kalau mau pakai itu basahin dulu pakai air, basahin baru. Memang benar terasa itu buat gigi kita juga enak. Ya, kayaknya itu istilahnya bulgol, ludah, kena. Ya. Wayad ubada zalika, beres. Iwak udah ya kayak pula ya tadi kalau doanya sebelum pakai Allahumma barik fi ya arhamar rahimin ya. Nah terus berdoa deh kalau udah beres pakai siwak berdoa mana seperti Allahumma tayyib nuhati, ya Allah bersihkanlah mulutku ya. Secara mana hakikat mana majaziyah arti bersih mulut itu yaitu mulut kita biar bersih. Ya, jangan sampai mulut dipakai buat ngomongin orang, kan tujuannya begitu. Jangan sampai mulut dipakai buat gibahin orang. Jangan sampai mulut dipakai buat istilahnya ngezalimin orang. Tuh, makanya doanya juga luar biasa. Ayat nuhati di sini ya maknanya mulutnya biar bersih. Tapi maksud bersih mulut ini dijaga. Jadi kita kejaga tuh mulut kita untuk berbuat sesuatu yang dilarang oleh Allah, karena mulut itu punya disebutnya zina mulut itu yaitu lisan itu apa? berbicara minta dibersihkan ya. Warihu fami dun wanginya mulut kita gitu. Wanawil qalbi ya Allah, dan terangilah hati kami, itu doanya ya. Ya terang hati ini yang mau nggak mau harus ngaji, harus ibadah. Ya, ada wali lupa lagi ya itu. Jadi ada orang gitu. Ya Syekh doain biar hati anak terang. Ya katanya Syekh, lu makan aja bohlam. Terus makan bohlam, kalau hatinya terang. Ya artinya ya kalau hati mau terang ya kita belajar. Ya ngaji, belajar ibadah yang benar ya, terus pelan-pelan belajar tasawuf hati biar pada beres, jangan sampai bengkok ya. Itu makanya perlu kita belajar juga ya. Itu
Wa nawir qalbi wa tahhir a'dha'i, dan ya Allah bersihkanlah semua anggota-anggotaku, mata semua, wa mahassis dzunubi, dan bersihkanlah dosa-dosaku. Wa dakhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin, ya Allah masukkanlah kami atau diriku di dalam rahmatmu, ya fi ibadika sholihin, di dalam golongan hamba-hambamu yang saleh. Wa razqni jannataka ya rabbal alamin, berikan kami rezeki, artinya masuk surga, ya surga Engkau ya Allah ya rabbal alamin, doanya ya. Jadi intinya bahwa siwak ini sangat luar biasa. Gunakan ya, walaupun namanya sunnah, dilaksanakan dia dapat pahala, ditinggalkan dia nggak apa-apa, itu ya. Kan kalau bisa